Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang kembali di website pembelajaran Queen, yaitu Lontar Connected Learning. Hari ini Kak Adit akan membahas mengenai kinematika dengan analisis vektor. Jadi, seperti yang adik-adik ketahui, kinematika ini adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai gerak dari suatu partikel atau suatu benda, di mana dia tidak mempedulikan penyebab geraknya. Jadi yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya. Maka di sini kita tidak meninjau gaya. Kita hanya meninjau gerak-geraknya saja dan besaran-besaran yang terkait dalam gerak. Lalu kita tinjau lagi nanti berdasarkan analisis vektornya. Jadi nanti kita lihat suatu partikel atau suatu benda berada pada posisi A. A itu berada di posisi mana? Nah, nanti kita menyatakan dalam bentuk vektor. Contoh, saya berada di ruang ini. Ruangan ini adalah ruangan 3 dimensi. Maka posisi saya gitu kan bisa kita nyatakan dalam koordinat kartesian, ya kan, x1, y1, z1 atau dalam bentuk vektor satuan nanti yang akan kita bahas. Baik, kita mulai saja. Kita bahas dari yang paling pertama, yaitu mengenai posisi partikel atau posisi materi. Jadi tadi yang sudah saya bahas gitu ya, bahwa kita bisa menyatakan suatu posisi dari suatu partikel dalam bentuk vektor satuan. Saya ambil contoh. Di sini ada suatu partikel, saya ambil ini suatu partikel berada di titik 1. Di titik 1 ini koordinatnya di x1, y1. Maka ini kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor satuan, di mana x ini vektor satuan yang searah sumbu x adalah i. Jadi kalau kita melihat i itu adalah vektor satuan yang searah sumbu x. Atau ada lagi y. Y ini vektor satuannya adalah j. Jadi kalau adik-adik melihat huruf j, maka itu adalah vektor yang ke arah sumbu y. Oke? Nah, berarti bisa kita nyatakan posisi partikel di titik 1 ini adalah x1 i, oke, y ditambah y1 j. Nah, udah ya, nyatakan dalam bentuk vektor satuan. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Untuk posisi kedua, maka posisi partikel di titik 2 ini adalah x2 i ditambah y2 j. Mudah ya adik-adik ya? Oke, nah sekarang ketika partikel berpindah dari posisi 1 menuju posisi 2, kita mengenal ada yang namanya perpindahan. Di fisika, perpindahan itu adalah delta R. Perpindahan ini di fisika adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir ya. Jadi ingat, kata kunci perpindahan adalah apa? Perubahan posisi. Perubahan posisi. Ini posisi awal, kemudian dan dia berpindah ke posisi 2, posisi akhir. Maka kalau kita tarik garis ya, nah ini dia. Ini arah perpindahannya dari posisi 1 menuju posisi 2. Sehingga perpindahan ini, karena dia ini kalau kita artikan, perpindahan ini adalah apa tadi? Perubahan posisi ya. Jadi perpindahan ini adalah perubahan posisi. Yang namanya perubahan di fisika itu selalu posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhir R2 dikurang R1 posisi awal. Nah, sekarang coba kita lihat, tadi kita sudah punya partikel, sudah kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan, di mana R2 itu adalah x2i ditambah y2j. Kita kurang dengan R1, maka kalau kita mengurangkan sesuatu atau menambahkan sesuatu di dalam matematika, kita harus mengikuti bahwa pengurangan atau penjumlahan itu harus sesuai dengan suku-sukunya. R2 dikurang R1, maka x2 dikurang x1 yang searah sumbu x atau searah i. Oke, ini posisinya. Ditambah y2 dikurang y1j. Ini kita nyatakan perpindahan dalam bentuk vektor satuan. Jadi sangat mudah kalau kita mau cari perpindahan dalam bentuk vektor satuan, tinggal kita kurang aja yang sesukunya x2 min x1 i. Oke, ditambah y2 min y1 j. Oke, paham? Oke. Lalu kalau kita pengen melihat
Di fisika kan selalu kita lihat, ternyata tidak selalu kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan, tapi kita nyatakan juga dalam bentuk angka. Suatu benda berpindah 5 meter misalnya, berarti kita nyatakan dalam bentuk angka, maka kita gunakan prinsip Pythagoras ketika kita mau cari besar perpindahan. Misalnya, kita lihat balik ke gambar ya, ini balik ke gambar. Dari titik 1 menuju titik 2, ini adalah perpindahan ya. Ini adalah perpindahannya dari titik 1 menuju titik 2. Ini kita cari panjangnya. Sangat mudah. Ini kita lihat, ini adalah seperti gambar segitiga siku-siku ya. Nah, ini dia. Oke. Segini panjangnya adalah X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. Sedangkan di sini panjangnya adalah Y2 dikurang Y1. Maka perpindahannya adalah sisi miring pakai Pythagoras. Ini siku-siku. Yaitu kita lihat besar perpindahannya dengan menggunakan prinsip Pythagoras. X2 min X1 kuadrat untuk yang sarah I ini ditambah Y2 min Y1 kuadrat yang sarah C. Jadi kalau kita mau cari besar perpindahan, tinggal pakai Pythagoras aja. Oke, sampai sini adik-adik paham? Baik, adik-adik kita lihat ke persoalan tentang soal kinematika analisis vektor untuk subtopik mengenai posisi materi. Sebuah bola bergerak dalam bidang XY dengan persamaan X sama dengan 18T dan Y sama dengan 4T min 5T kuadrat. X dan Y satuannya dalam meter, T satuannya dalam sekon. Ditanya besar perpindahan dari waktu 0 sampai dengan 2 berapa? Kalau kita lihat di sini, di sini menanyakan perpindahan. Perpindahan itu tadi kita pelajari, apa rumusnya adik-adik? Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir dikurang posisi awal. Ini adalah rumus perpindahan. Nah, adik-adik harus bisa melihat. Nah, di sini kalau kita lihat persoalannya kita belum punya fungsi posisinya. Kita bisa coba cari posisinya. Ingat dari soal ini, X ini vektornya searah subuh I ya, vektor satuannya I. Kalau Y, vektor satuannya adalah J. Sehingga boleh kita nyatakan dalam bentuk apa? XI plus YJ. Atau kalau bisa kita dapatkan apa nih? 18TI ditambah 4T min 5T kuadrat J. Dari 0 sampai dengan 2. Artinya ketika waktu awalnya 0, maka posisi awalnya kita masukkan 18 kali 0, 0 I, 4 kali 0 dikurang 5 kali 0 ya, 0 J. Ini apa namanya posisi awalnya. Ketika waktunya 2 detik, maka posisi akhirnya adalah kita masukkan 18 kali 2, 36I ditambah 4 kali 2, karena T-nya 2. 4 kali 2 berapa? 8 dikurang 2 kuadrat, 4 kali 5, 20 J. Atau kita dapatkan 36I ditambah 8 kurang 20. Ini berapa? 8 kurang 20 ini adalah min 12J. Sehingga perpindahannya dalam vektor satuan adalah R2 dikurang R1. 36I dikurang 0I, hasilnya 36I. R2 kurang R1 rumusnya min 12J dikurang 0J, min 12J. Sehingga apa? Sehingga besar perpindahannya karena dinyatakan dalam bentuk angka, maka pakai Pythagoras. 36 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Baik, di sini kita dapatkan 36 kuadrat. Berapa? 36 kuadrat, kita hitung. 36 kuadrat itu adalah 36 kali 36, 36, 18 tambah 3, 21, 18,
3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. 6, 9, 12, 96. Ditambah min 12 kuadrat, 144. Kita jumlahkan, 12966 tambah 144. Coba kita jumlahkan, 10, 14, 4, 1. Akar dari 1440. Ingat, 144 akarnya 12, sehingga kita dapatkan 12 akar 10 meter. Sehingga kalau kita jawab, jawabannya adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D.